Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, senang rasanya di hari yang berbahagia ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat melanjutkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, di kesempatan tadabbur Al-Qur'an pada hari ini, insyaallah kita akan membahas ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syura 42, di ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Di ayat yang ke-50-nya disebutkan yang artinya, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Asy-Syura 42 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ayat ini adalah merupakan keterangan berharga bagi kita bahwa semua yang ada di bumi dan di langit, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki, bahkan memberikan keturunan kepada siapa yang Dia kehendaki, baik memberikan anak laki-laki maupun anak perempuan, maupun kedua jenis ini, laki-laki dan perempuan. Bahkan membuat mandul kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tentunya semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya anak itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Tidak semua orang yang sudah menikah itu diberikan nikmat berupa anak. Tidak semua. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa anak, maka bersyukurlah. Apakah itu anak laki-laki, apakah itu anak perempuan, ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi, tidak semua orang yang sudah menikah itu diberikan nikmat berupa anak. Dan bukan karena kehendak kita, bukan karena kemauan kita anak itu lahir, tapi semuanya adalah merupakan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya tidak ada jalan lain jamaah sekalian, kecuali kita menerima dengan ikhlas dan ridha setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama menyangkut tentang keturunan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran kita itu adalah bagaimana kita bisa membimbing, membina yang namanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Menjaga dia dengan baik, memelihara dia dengan baik, membimbing dan mengarahkannya sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua yang dititipkan amanah sementara berupa anak ini, yang dititipkan nikmat sementara yang berupa anak ini. Dan rupanya di saat kita bersyukur atas nikmat tersebut, apalagi nikmat berupa anak, maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak, begitu besar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. La in sakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah nikmat tersebut. Artinya apa jamaah sekalian? Di saat kita diberikan nikmat berupa anak, kita terimalah anak kita itu apa adanya, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tanda kesyukuran kita, kita menjaga anak kita dengan baik. Kita merawat anak kita dengan baik. Kita bertanggung jawab terhadap anak itu, mencukupkan sandang, pangan, papan. Demikian pula menyangkut tentang pendidikannya. Kita awasi, kita bina, dan kita arahkan. Maka usaha yang kita lakukan ini, upaya keras yang kita keluarkan ini, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat tersebut, maka kesyukuran kita itu akan kembali kepada diri kita, dan Allah akan menambah nikmatnya lewat jalur kesyukuran dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Maka para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, di antara keutamaan daripada kesyukuran kita yang kembali kepada diri kita dan Allah menambah nikmatnya adalah anak kita itu adalah merupakan pelanjut daripada keturunan kita, pelanjut daripada keluarga. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Maka yang akan melanjutkan keturunan kita itulah anak-anak kita. Jadi di saat kita membimbing, membina mereka dengan baik, maka insya Allah mereka tidak akan pernah mengecewakan keluarga. Karena binaan yang kita lakukan itu sudah berhasil orang-orang tua kita membina kita untuk bisa berkeluarga, untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil seperti sekarang ini. Wa aslih li fi zurriyati. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada keturunanku. Wa aslih li fi zurriyati. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Nah, ini jamaah sekalian, mereka juga akan mengangkat harkat dan martabat keluarga. Demikian pula mereka bisa menjadi sumber kebahagiaan orang tua di dunia. Ditambah lagi mereka inilah yang akan melanjutkan pahala kita di saat kita telah tiada. Maka kemampuan kita untuk mampu menerima keturunan kita atau anak kita itu apa adanya adalah merupakan tanda bahwasanya kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, sebagai upaya untuk menerima anak kita itu apa adanya, maka jangan jadikan anak itu sebagai beban. Jadi selain tadi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang kedua adalah jangan jadikan anak itu sebagai beban. Beban untuk orang tua, tetapi dia adalah merupakan amanah dan kewajiban yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita menganggap anak itu sebagai beban, inilah yang banyak jadi masalah. Sehingga hilanglah yang namanya tanggung jawab itu.
hilanglah yang namanya amanah tersebut. Kita tidak peduli dengan anak kita. Kita hanya memberikan sesuai dengan apa yang kita mampu memberikannya. Bahkan boleh jadi ada orang tua menganggap bahwasanya anak itu tidak akan memberikan faedah apa-apa terhadap dirinya. Karena dia menjadikan itu sebagai beban. Sehingga tidak ada kebaikan yang akan dia dapatkan daripada anak-anak mereka. Kita dengan ikhlas dan ridha jamaah sekalian, mengeluarkan waktu, tenaga, biaya kita dengan ikhlas untuk membesarkannya, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya, maka mudah untuk kita lakukan semuanya itu. Karena kita menganggap ini amanah, bukan merupakan suatu beban. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, jagalah dengan baik amanah ini. Jagalah dengan baik tanggung jawab ini. Sebab nantinya di akhirat kelak, masing-masing kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka upaya untuk menjadikan anak kita menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang mudah untuk kita lakukan di saat kita tidak menjadikan anak-anak kita itu sebagai beban di dalam kehidupan kita, tetapi yang kita jadikan mereka itu atau diri kita jamaah sekalian tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita sebagai orang tua, manakala kita sanggup menerima anak kita itu apa adanya, maka kita juga harus siap mental menghadapi berbagai macam kondisi anak itu. Terkadang menggembirakan, terkadang juga menyulitkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi di sisi lain, anak juga dapat menjadi, jamaah sekalian, dapat menjadi ujian bagi orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Jadi di satu sisi terkadang anak itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, anak juga bisa menjadi cobaan bagi orang tua. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Di ayat yang lain. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Dan berhati-hatilah, karena bukan hanya sebagai cobaan, ujian. Bahkan boleh jadi jamaah sekalian, orang tua akan mendapatkan bentuk ujian yang lebih besar lagi. Apa itu jamaah sekalian? Jikalau anak-anak kita sudah menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi kita sebagai orang tua harus siap mental menghadapi anak-anak kita. Penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, tetapi kadang juga menggembirakan, kadang juga membuat hati kita kesal, hati kita sedih, marah misalnya. Tapi di lain sisi juga terkadang kita mendapatkan berbagai macam bentuk-bentuk kebahagiaan jamaah sekalian daripada anak-anak kita. Ini adalah merupakan hal aksiomatik yang orang tua itu pasti akan dapatkan. Jadi kesiapan mental menghadapi kondisi mereka inilah salah satu di antara bentuk penerimaan kita, menerima anak kita itu apa adanya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang berikutnya adalah kita tidak menuntut kesempurnaan.
pada diri anak kita. Karena setiap anak itu pasti memiliki kelebihan. Dan pasti juga memiliki kekurangan. Oleh karenanya, mari kita lejitkan, mari kita optimalkan, mari kita tingkatkan potensi yang anak-anak kita punyai. Ya, ini bentuk penerimaan kita. Jadi tidak menuntut kesempurnaan. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Maka kelebihannya inilah yang kita lejitkan. Kelebihannya inilah yang kita optimalkan. Kelebihannya inilah yang kita tingkatkan, jamaah sekalian. Yakinlah, setiap anak punya potensi. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu lima yasha'u inasa, wa yahabu lima yasha'u sukura. Dialah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan apa-apa yang diinginkannya, memberikan anak perempuan kepada siapa yang diinginkan, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang diinginkan, memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang diinginkan juga, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya anak-anak kita pastilah punya potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tidak ada istilahnya produk gagal, jamaah sekalian. Tidak ada anak yang terlahir di atas permukaan bumi ini kecuali mempunyai potensi. Tidak ada istilah tidak ada potensinya, tidak ada. Tidak ada produk gagal, jamaah sekalian. Semuanya produk berhasil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Tidak ada produk gagal. Bahkan sampai kepada, ini saya minta maaf, sampai kepada anak kita itu difabel, disabilitas, ya, mungkin tidak sesempurna anak-anak yang lain. Pasti Allah memberikan keutamaan dan kelebihan kepada anak itu. Betapa banyak anak-anak kita, ya, kaum muslimin jamaah sekalian, minta maaf ini, yang tidak mampu melihat, ya, panca inderanya tidak mampu melihat, matanya tidak mampu melihat. Tetapi Allah memberikan kelebihan, kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Mudah sekali dihafalkan Al-Quran. Beningnya hatinya menyebabkan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, diresapi, bahkan sampai kepada diamalkan. Dan betapa banyak anak-anak yang sempurna dalam pandangan manusia, mampu untuk melihat, tapi sulitnya untuk menghafalkan Al-Quran. Demikian pula yang lain, betapa banyak yang mungkin tidak sempurna. Kakinya mungkin, pendengarannya mungkin, tangannya mungkin, dan seterusnya. Tetapi Allah memberikan kelebihan yang jauh melampaui daripada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang sempurna, jamaah sekalian, yang sama berbahagia. Maka itulah anak kita. Kalau ada kelebihannya, mari kita tingkatkan, mari kita optimalkan. Kalau ada kekurangannya, memiliki kekurangan, maka boleh jadi bisa dibantu dengan yang lain, dengan bantuan orang tua atau orang lain. Tapi kelebihannya inilah yang kita usahakan untuk dimaksimalkan. Dan jangan terlalu menuntut kesempurnaan. So, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia jamaah sekalian, ada titik kelemahan kita, ada titik kekurangan kita. Maka menuntut berlebih kepada anak, ini sebenarnya adalah merupakan penyiksaan terhadap anak itu. Dan juga kepada diri kita. Kemauan kita yang berlebih, melampaui daripada kemampuan daripada anak itu. Ini yang menyebabkan terkadang bukan hanya kita kecewa sebagai orang tua, tetapi juga adalah merupakan intimidasi untuk anak-anak tersebut. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah, yang penting lagi yang kita ingin sampaikan menyangkut tentang ayat ini adalah, janganlah kita ini senang membanding-bandingkan anak tersebut dengan anak-anak yang lain. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Membandingkan dengan anak yang lain, itu pertanda atau bukti ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membandingkan, kok bisa ya anak tetangga itu jauh lebih ini dan lebih itu. Terkadang kita meratapi nasib kita,
meratapi nikmat yang Allah berikan. Padahal inilah nikmat yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu kaum atau seseorang melebihi kemampuannya untuk menahan beban tersebut. Maka di saat Allah memberikan kita nikmat berupa anak, lengkap dengan ujian dan cobaannya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa kita mampu untuk mengatasinya. Kita mampu untuk melewatinya. Kita mampu untuk menjaga nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, boleh jadi kalau diberikan kepada orang lain dia tidak mampu, tetapi diberikan kepada kita sebagai orang tua, Allah Maha tahu bahwasanya kita mampu untuk menghadapi semuanya itu, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk itu semuanya. Maka di saat kita membandingkan anak kita dengan orang lain, di sinilah hilang yang namanya penerimaan itu. Menerima anak kita itu apa adanya, jamaah sekalian. Kita seakan-akan tidak menerima itu semuanya. Kenapa ini tertuju kepada saya? Kenapa saya yang kena? Kenapa anak saya begini? Kenapa saya anak begini? Dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Padahal saya, maka kita akan meratapi nasib kita. Kita akan menyalahkan diri kita. Kita akan bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak adil dengan semuanya ini. Pengingkaran terhadap nikmat ini, ketidaksyukuran ini, maka akan menjadi beban yang sangat berat untuk kita sebagai orang tua. Oleh karenanya jamaah sekalian, hilangkan itu semuanya. Ikhlaskan diri kita, lapangkan dada kita, bahwa tidak akan mungkin Allah mendatangkan anak, ya, anak kita jamaah sekalian, itu kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita tidak sanggup untuk membimbingnya. Jawabannya adalah pasti bisa gitu. Pasti sanggup dan pasti mudah. Asalkan kita menerima dia apa adanya. Kalau diberikan anak perempuan, terimalah. Diberikan anak laki-laki, terimalah. Bahkan mungkin anak-anak kita misalnya 4 orang perempuan semuanya, walhamdulillah. Atau laki-laki semuanya, walhamdulillah. Terima dia apa adanya. Karena itu adalah merupakan karunia dari Allah. Jangan kita membandingkan, kok bisa dia 2 laki-laki 2 perempuan atau kebalikan dan seterusnya. Ini sebagai tanda ketidaksyukuran kita. Kemampuan kita untuk menerima dia apa adanya dan berusaha mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Hal inilah yang akan melejitkan potensi anak kita, dan kita sebagai orang tua jamaah sekalian juga mampu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, penerimaan terhadap anak ini adalah merupakan usaha dan upaya untuk bagaimana ya menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, adalah merupakan salah satu di antara bentuk pembinaan kita kepada anak-anak kita. Kita akan membina anak kita dengan sebaik-baiknya berdasarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, sebagai penutup daripada penjelasan kita menyangkut tentang ayat ini, bahwasanya penerimaan terhadap keturunan kita, anak-anak kita, ini adalah merupakan salah satu di antara cara untuk kita dapat membimbing anak kita itu dengan baik. Penerimaan, ya, penerimaan atas nikmat tersebut. Kita akan membimbing anak kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah anak-anak kita itu akan tumbuh kembang dengan baik. Anak-anak kita itu akan mendapatkan asupan-asupan pendidikan terbaik dari kita, sehingga ke depannya mereka dapat menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Terimalah anak kita apa adanya. Kalaupun misalnya dalam pembinaan kita ada hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya anak kita terjerumus kepada pergaulan bebas atau terjerumus kepada narkoba misalnya, ya, atau hal-hal yang tidak mungkin kita harapkan,
Ya, mungkin karena faktor lingkungan, mungkin karena faktor-faktor yang lain, sehingga anak-anak kita terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Namun manakala kita tetap menerima kondisi ini apa adanya, kita ambil dia, kita rangkul dia, kita support dia, kita katakan kepadanya bahwasanya semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan kehilafan. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, memperbaiki kondisi yang buruk ini menjadi kondisi yang baik secara perlahan-lahan, lewat tuntunan kita, lewat arahan kita, lewat bimbingan kita. Maka anak-anak yang awalnya mungkin terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, lambat laun akan kembali ke jalan yang benar. Mereka butuh disapa, mereka butuh dirangkul, mereka butuh untuk diberikan perlindungan agar supaya mereka keluar daripada kenistaan itu, agar supaya mereka keluar dari hal-hal yang buruk tersebut. Dan mereka tidak mau juga terjerembab cuma karena masuk ke dalam jeratan-jeratan yang mereka tidak inginkan. Maka mereka butuh orang-orang yang mampu untuk memberikan support, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada mereka untuk bangkit daripada keterjatuhan. Berapa banyak jamaah sekalian, anak-anak kita, remaja kita, ya, yang mampu untuk bangkit dari keterpurukan tersebut, disebabkan karena orang tuanya tetap mau menerima anaknya itu apa adanya, bukan membuangnya, bukan membiarkannya, bukan menjadikannya sebagai beban dalam keluarga, tidak, tetapi menjadikan itu sebagai tantangan-tantangan baru, bahwasanya di balik daripada kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Di balik daripada berbagai macam ujian dan cobaan pasti akan ada keindahan-keindahan yang akan dihasilkan daripada cobaan dan ujian tersebut. Mungkin inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, hal-hal yang penting untuk kita sampaikan menyangkut tentang tadabbur Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50, yang merupakan salah satu kaidah dalam pembinaan anak dalam Islam, yakni menerima anak kita itu apa adanya. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa anak. Kemudian yang kedua adalah jangan jadikan anak itu sebagai beban, manakala memang kita menerima anak kita apa adanya. Dan yang ketiga adalah kita harus siap mental, atau orang tua sudah siap mental menghadapi kondisi anak. Demikian pula orang tua tidak menuntut kesempurnaan kepada anak. Setiap anak pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir adalah orang tua tidak membanding-bandingkan anak tersebut dengan anak yang lain. Semoga ada manfaatnya jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita, generasi kita, sehingga mereka ke depan menjadi generasi terbaik. Dan kita ingatkan, Ramadan inilah bulan tarbiyah. Ramadan inilah bulan untuk bagaimana kita membimbing anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melejitkan potensi mereka. Kesempatan yang sangat besar. Di bulan inilah kita dapat membina anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita menyangkut tentang puasa. Mudah anak-anak kita melaksanakannya. Mengajarkan anak kita untuk sholat misalnya, berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Bulan tarbiyah untuk keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Ramadan akan menghantarkan juga keluarga kita menjadi keluarga teladan, keluarga terbaik, keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.